Bapak Ibu, setelah sebelumnya saya menjelaskan secara lengkap tentang admin pusat, fungsi-fungsi dan cara mengoperasionalkan menu-menu yang ada admin pusat, maka berikutnya saya akan menjelaskan tentang admin provinsi. Detail dari apa itu admin provinsi adalah sebagai berikut. Langkah penggunaan aplikasi IRCAM untuk admin provinsi adalah sebagai berikut. Akses website IRCAM online dapat dilakukan dengan menggunakan laptop, PC, Android, ataupun tablet. Untuk latihan, ketik alamat ircam-latihan.kemenak.go.id pada browser Anda. Kedepannya untuk implementasi, website yang akan digunakan adalah ircam.kemenak.go.id. Dalam BIMTEK ini, gunakan alamat website untuk latihan. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil melakukan akses ke website, maka tahap berikutnya adalah bagaimana cara login dan bagaimana pengenalan menu-menu yang ada di level admin provinsi. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa ada 5 level admin di sini, mulai dari admin pusat, admin provinsi, kemudian admin kabupaten kota, admin kepala madrasah, dan admin staf madrasah. Sesi berikut ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang admin provinsi. Bapak Ibu berhasil melakukan login sesuai dengan username dan password yang diberikan, maka tahap berikutnya adalah kita akan menjelaskan lebih detail tentang menu-menu yang ada pada admin provinsi. Menu-menu yang ada pada admin provinsi adalah sebagai berikut. Sebelum Anda dapat mengakses aplikasi IRCAM, terlebih dahulu Anda akan diminta untuk melakukan login. Masukkan username pada kolom paling atas. Masukkan password Anda dan klik tanda login. Jika sudah berhasil, Anda akan mendapatkan notifikasi login sukses. Berikut tampilan apabila login admin provinsi berhasil dilakukan. Jika login telah sukses, Anda akan melihat sejumlah tampilan menu pada layar admin provinsi. Pada barisan paling atas, terdapat tampilan menu tahun anggaran, notifikasi atau reminder, dan akun user. Berikutnya, di kolom paling kiri, terdapat menu dashboard, evaluasi diri madrasah, referensi, usulan, alokasi BOS, penyaluran BOS dan laporan. Berikut video penjelasan untuk masing-masing menu. Cara menggunakan menu tahun anggaran. Menu tahun anggaran menunjukkan tahun anggaran IRCAM yang dibuat atau dioperasionalkan. Klik tanda panah pada kolom menu ini dan pilih tahun anggaran yang sesuai kebutuhan. Menu tahun anggaran wajib diisi sebelum memulai penggunaan menu lainnya. Menu IRCAM lainnya akan tidak dapat digunakan jika menu tahun anggaran tidak diisi. Cara menggunakan menu reminder atau notifikasi. Menu reminder atau notifikasi digambarkan dalam simbol lonceng. Menu reminder adalah menu untuk menginformasikan adanya pekerjaan yang masih tertunda dan belum diselesaikan oleh TIP. Untuk sementara, menu reminder bagi TIP belum diaktifkan. Cara menggunakan menu akun user. Menu akun user terdapat di samping kanan menu reminder. Jika diklik akan ditampilkan 3 submenu berikutnya, yakni akun, pengaturan akun, dan logout. Menu akun berfungsi untuk menunjukkan profil dari user atau pengguna. Profil user antara lain, nama, NIK, email, kedudukan tim, alamat, dan foto pengguna. Menu berikutnya adalah pengaturan akun. Menu ini dapat digunakan untuk melakukan edit atau perbaikan data profil. Pada bagian ini, Anda dapat melihat data email yang telah Anda daftarkan dan status verifikasinya. Penggantian alamat email juga dapat Anda lakukan pada bagian ini. Anda juga dapat melakukan perbaikan data NIK. Tersedia pula
menu ganti password. Untuk melakukan penggantian password, Anda akan diminta memasukkan password lama di kolom atas. Masukkan password baru yang akan Anda gunakan pada kolom di bawahnya, lalu klik tombol simpan. Menu yang terakhir pada bagian akun user adalah logout. Anda dapat memilih menu ini untuk keluar dari aplikasi eRecam. Disarankan agar dilakukan logout setiap kali selesai melakukan akses pada aplikasi eRecam. Nah, untuk lebih memudahkan Bapak Ibu memahami tentang ketiga menu yang sudah dijelaskan tadi, Bapak Ibu diminta untuk mencoba menggunakan menu tersebut. Caranya dengan cara klik menu akun, kemudian lakukan edit profile atau pengaturan akun, kemudian simpan profile yang sudah diedit, coba lakukan logout, kemudian login kembali karena kita akan melanjutkan latihan menggunakan loginnya Bapak Ibu. Nah, waktu untuk mencoba ini atau latihan untuk ketiga menu akun ini 5 menit. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk mencobanya. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu berhasil untuk mencoba memahami menu 3, menu akun, kita coba menjelaskan menu 4 yaitu menu dashboard. Menu dashboard ini adalah menu tampilan apa yang tampil di website eRecam pada saat Bapak Ibu login. Begitu Bapak Ibu klik di menu dashboard, maka tampilan itulah yang disebut dengan menu dashboard. Di sini akan muncul tentang informasi tentang pendapatan dan informasi tentang pengeluaran. Cara penggunaan menu dashboard. Jika diklik menu dashboard, pengguna akan melihat informasi rencana pendapatan dan anggaran kas belanja. Pada tingkat provinsi, tampilan ini merupakan rekap keseluruhan rencana pendapatan provinsi dan rekap keseluruhan anggaran kas belanja di tingkat provinsi. Menu selanjutnya adalah menu 5, yaitu menu evaluasi diri madrasah. Selanjutnya, menu evaluasi diri madrasah. Cara penggunaan menu evaluasi diri madrasah. Jika menu ini diklik, pengguna akan melihat tampilan sebagai berikut. Terdapat kotak berwarna biru dengan keterangan masuk EDM. Jika diklik, secara otomatis akan menghubungkan dengan aplikasi EDM atau evaluasi diri madrasah. Aplikasi EDM disediakan secara terpisah. Adapun cara penggunaan aplikasi EDM dijelaskan pada video tutorial terpisah. Nah, demikianlah penjelasan tentang menu 4 yaitu menu dashboard dan menu 5 menu EDM. Setelah saya menjelaskan menu 4 dan 5, berikutnya saya akan menjelaskan menu 6 yaitu menu referensi. Cara menggunakan menu referensi. Jika diklik akan ditampilkan 5 submenu yang disusun ke bawah, yakni kegiatan, jenis belanja, komponen biaya, madrasah, dan kode registrasi. Berikut penjelasan masing-masing submenu. Menu referensi, submenu kegiatan. Merupakan menu untuk melihat dan menambah daftar kegiatan dan subkegiatan yang ada pada database eRecam. Daftar kegiatan dan subkegiatan ini akan digunakan madrasah dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran madrasah. Klik menu kegiatan. Pada bagian kanan akan muncul 8 daftar yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Untuk melihat detail kegiatan dan subkegiatan yang ada di masing-masing standar, klik tanda tambah yang ada di samping kiri kegiatan. Dicontohkan pada layar. Untuk mengetahui detail kegiatan dengan kode 1, pengembangan standar isi, klik tanda tambah yang ada di sampingnya. Pada bagian bawah muncul 2 kegiatan. Untuk mengetahui detail kegiatan pengelolaan kurikulum tahun 2013, klik tanda tambah di sampingnya. Selanjutnya akan muncul daftar subkegiatan. Cara yang sama dapat Anda gunakan untuk mengetahui detail standar dan kegiatan lainnya.
Dalam menu referensi kegiatan terdapat pula kotak bertanda ekspor di sudut kanan atas layar. Menu ini berguna untuk mengkonversi daftar kegiatan dan subkegiatan yang ada dalam database ke dalam bentuk Excel. Klik Export, lalu klik Excel. File akan terdownload di sudut kiri bawah layar komputer Anda. Klik untuk membuka hasil download. Data ditampilkan dalam format Excel dapat memudahkan pencarian informasi kegiatan pada masing-masing standar dan juga untuk keperluan pencetakan. Nah, setelah saya menjelaskan tentang menu referensi kegiatan, berikutnya saya akan menjelaskan menu referensi jenis belanja. Apa itu menu referensi jenis belanja? Referensi jenis belanja merupakan menu untuk melihat daftar jenis belanja dan definisi jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan RKAM. Daftar jenis belanja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan APBN. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengoperasionalkan menu referensi jenis belanja ini? Tahapannya adalah sebagai berikut. Menu referensi jenis belanja. Menu ini digunakan untuk melihat daftar jenis belanja dan definisi jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan RKAM. Daftar jenis belanja ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan APBN. Cara melihat daftar jenis dan definisi jenis belanja. Klik menu referensi. Klik jenis belanja. Muncul 6 kode dan kategori jenis belanja. Untuk melihat lebih detail subkategorinya, klik tanda tambah pada sisi kiri jenis kategori belanja. Muncul rincian jenis belanja. Untuk melihat definisinya, klik lagi tanda tambah di samping subkategori. Klik tombol ekspor di sudut kanan atas untuk mengkonversi daftar dalam format Excel. Data yang dikonversi dalam Excel yakni kode kategori, nama kategori, kode subkategori, nama subkategori, dan deskripsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu referensi komponen biaya. Referensi komponen biaya merupakan menu yang memuat daftar rincian barang dan jasa beserta harganya yang akan digunakan dalam penyusunan rincian pengeluaran kegiatan yang berlaku pada provinsi yang bersangkutan. Jadi pada provinsi Bapak Ibu masing-masing. Menu referensi komponen biaya. Klik menu komponen biaya. Pada bagian atas muncul kolom kabupaten kota. Klik tanda panah di samping wilayah untuk melihat seluruh list belanja komponen biaya di wilayah yang dipilih. Misalkan di wilayah Kepulauan Selayar. Untuk lebih khusus melihat kategori komponen biaya tertentu saja, klik tanda panah yang terdapat pada kolom kategori komponen biaya. Sebagai contoh, jika hanya ingin melihat kategori komponen biaya buku teks utama. Untuk melihat jenis belanjanya, klik tanda panah dalam kolom jenis belanja. Misalnya, jenis belanja barang. Pada bagian bawah, muncul komponen biaya di Kepulauan Selayar dalam kategori buku teks utama dengan jenis belanja barang. Dalam menu komponen biaya terdapat pula menu set harga. Pada masing-masing komponen biaya terdapat harga. Geser layar ke samping kanan, terdapat tampilan harga 1, harga 2, dan harga 3. Cara untuk menyesuaikan harga belanja barang sesuai wilayah masing-masing adalah tekan set harga. Tampilan layar akan berubah. Masukkan nama wilayah yang akan disesuaikan harganya dengan menekan tanda panah di kolom kabupaten kota. Tekan tombol download.
Hasil download akan ditampilkan di sudut kiri bawah layar komputer Anda dalam format Excel. Isikan harga yang sesuai di kolom harga yang terdapat di ujung paling kanan file Excel tersebut. Pada layar dicontohkan harga pengawas ujian. Lakukan penyesuaian pada kategori-kategori yang diinginkan. Jika sudah, simpan file dalam folder yang Anda inginkan, lalu tutup. Langkah selanjutnya adalah kembali ke aplikasi eRekam. Tekan tombol lanjut yang ada di bagian kanan bawah layar. Pada bagian atas akan muncul menu import data. Tekan tombol Choose File. Masukkan file yang sebelumnya telah Anda simpan. Secara otomatis data yang tadi telah Anda sesuaikan akan muncul di layar. Daftar harga daerah terbaru bisa didapatkan dengan berkoordinasi dengan BPKAD Pemda setempat. Jika tidak terdapat standar harga daerah, dapat dimasukkan harga pasar yang berlaku pada masing-masing wilayah dengan maksimum jumlah alternatif harga sebanyak 3 pilihan harga. Setelah harga komponen biaya terbaharui, scroll layar komputer Anda hingga menemukan tombol lanjut di pojok kanan bawah. Tekan tombol lanjut. Scroll kembali ke atas, tampilan akan berubah. Data siap digunakan. Jumlah data yang telah disesuaikan akan ditampilkan pada bagian atas dengan keterangan total data. Set harga komponen biaya sebaiknya dilakukan sebelum memulai tahun anggaran baru dengan mengacu pada perubahan standar harga daerah berdasarkan peraturan kepala daerah. Langkah selanjutnya, tekan tombol proses. Jumlah data yang dieksekusi, data yang sukses disesuaikan, dan data yang gagal ditampilkan secara bertahap pada layar. Kecepatan proses eksekusi tergantung pada kekuatan jaringan internet yang Anda gunakan. Jika proses sudah selesai, akan muncul tanda checklist hijau di layar komputer Anda. Jika seluruh daftar harga komponen telah berhasil disesuaikan, angka total harga, eksekusi dan sukses akan sama. Konfirmasi selesainya proses juga terlihat pada baris bagian atas. Akan muncul warna biru pada tiap tahapan proses. Anda dapat kembali memeriksa daftar hasil penyesuaian dengan menekan tombol komponen biaya pada bagian bawah layar Anda. Semakin banyak jumlah data yang kita proses, akan semakin lama proses loadingnya. Jika data sudah ditampilkan, Anda dapat memanfaatkan kolom pencarian yang terletak di bagian kanan layar Anda dengan cara mengetik nama barang, jasa yang dicari. Pastikan seluruh harga komponen sudah sesuai dengan standar harga setempat sebelum memulai pengajuan anggaran melalui aplikasi eRekam. Pada menu ini juga terdapat tombol ekspor. Klik ekspor. Lalu klik Excel untuk melakukan konversi seluruh daftar komponen biaya ke dalam format Microsoft Excel. File dalam bentuk Excel ini dapat Anda simpan untuk selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan pencarian data tanpa harus menggunakan koneksi jaringan internet. Demikian penjelasan detail untuk menu komponen biaya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang menu referensi madrasah. Menu referensi madrasah merupakan informasi daftar madrasah yang terdaftar pada data EMIS pada provinsi yang bersangkutan. Data tersebut juga dapat dikonversi ke dalam bentuk Excel dengan cara
menggunakan menu ekspor. Nah, bagaimana penjelasan lebih detail tentang menu madrasah? Berikut penjelasannya. Menu referensi madrasah. Klik menu referensi dan submenu madrasah. Menu ini digunakan untuk melihat informasi madrasah yang sudah terdaftar pada data EMIS provinsi yang bersangkutan. Pada tutorial ini, dicontohkan Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat 1.919 madrasah yang sudah terdaftar dalam aplikasi e-Erkam. Menu ini juga dapat digunakan untuk memvalidasi keberadaan suatu madrasah pada wilayah tertentu. Data madrasah dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah kabupaten kota, jenjang, dan status sekolah. Adapun informasi yang ditampilkan adalah NSM, NPSN, nama sekolah, status sekolah, jenjang, alamat lengkap dengan RT dan RW-nya. Terdapat pula menu ekspor untuk mengkonversi data dalam bentuk file Excel. Pada tampilan Excel, data yang ditampilkan jauh lebih detail, mencakup kode pos, titik geografis, website, email, nomor telepon, dan NPWP. Anda dapat memanfaatkan kolom pencarian dengan mengetik nama madrasah yang dicari. Demikian penjelasan tentang menu referensi madrasah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu referensi kode registrasi. Kode registrasi adalah menu yang memuat informasi kode registrasi madrasah. Kode registrasi ini diperlukan pada saat pertama kali madrasah melakukan akses ke e-Erkam. Nah, pemberian informasi kode registrasi ini akan dilakukan oleh tim admin Kanmenak. Nah, bagaimana cara menggunakan menu kode registrasi? Penjelasannya sebagai berikut. Menu referensi kode registrasi madrasah. Klik menu referensi, submenu kode registrasi. Menu ini memuat informasi kode registrasi madrasah yang diperlukan pada saat pertama kali madrasah melakukan akses e-Erkam. Pemberian informasi nomor registrasi madrasah akan dilakukan oleh tim admin Kanmenak. Kode registrasi akan otomatis muncul apabila madrasah sudah terregister pada e-Erkam. Pada admin provinsi, kode registrasi yang muncul adalah kode registrasi untuk seluruh madrasah pada provinsi sesuai wilayah akun yang terdaftar. Pilih kabupaten kota, jenjang, dan status sekolah yang diinginkan. Data yang ditampilkan dapat diekspor dalam format file Excel. Demikian penjelasan secara lengkap tentang menu 6, yaitu menu referensi yang terdiri dari 5 submenu. Menjelaskan menu 7, yaitu menu usulan. Apa itu menu usulan? Penjelasan lebih detailnya sebagai berikut. Menu usulan adalah menu bagi tim provinsi untuk mengajukan usulan kegiatan, subkegiatan, dan komponen oleh tim provinsi. Jadi dalam hal ini, tim provinsi bisa mengajukan usulan kegiatan atau subkegiatan atau komponen. Nah, bagaimana cara menggunakan menu usulan, baik usulan kegiatan, subkegiatan, dan komponen? Penjelasannya sebagai berikut. Cara menggunakan menu usulan. Klik usulan. Terdapat 3 submenu, yakni usulan kegiatan, usulan subkegiatan, dan usulan komponen. Berikut penjelasan masing-masing submenunya. Cara mengoperasikan menu usulan kegiatan. Klik menu usulan kegiatan. Dicontohkan pada layar Anda, telah terdapat usulan kegiatan yang dilakukan oleh admin tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Ditampilkan informasi mengenai tahun, pengusul, standar pendidikan, dan usulan kegiatannya. Terdapat kolom respon. Respon nantinya akan diberikan oleh admin pusat. Status usulan akan ditampilkan di bagian kanan kolom respon.
Jika digeser lebih kanan, terdapat menu aksi. Klik menu aksi. Terdapat 2 submenu, yakni lihat dan hapus. Menu lihat berfungsi untuk mendapatkan informasi detail mengenai usulan kegiatan, meliputi nomor tiket, standar pendidikan, kegiatan, subkegiatan, dan klasifikasi penggunaan dana BOS. Admin provinsi juga dapat memasukkan usulan kegiatan baru dengan cara klik tombol tambah. Lengkapi kolom dengan tanda bintang merah. Pilih standar pendidikan yang sesuai dengan kegiatan yang akan diusulkan. Ketik kegiatan yang diusulkan. Masukkan usulan subkegiatan. Dalam satu kegiatan yang diusulkan, dapat diinput lebih dari 1 subkegiatan. Masukkan komponen BOS yang sesuai dengan usulan kegiatan di atas. Terdapat 14 usulan penggunaan BOS. Kolom keterangan dapat digunakan untuk menambahkan informasi lebih lanjut. Misalkan, kondisi yang melatar belakangi munculnya usulan tersebut. Jika seluruh kolom telah terisi, tekan tombol simpan. Secara otomatis, usulan kegiatan akan muncul di layar Anda dan akan terlihat oleh admin pusat. Cara menambahkan usulan sub kegiatan. Klik tombol tambah. Lengkapi kolom dengan tanda bintang merah. Pilih standar pendidikan yang sesuai dengan kegiatan yang akan diusulkan. Pilih jenis kegiatan. Pilih jenis penggunaan dana BOS, lalu ketik usulan subkegiatan sesuai kebutuhan. Cantumkan keterangan jika dibutuhkan. Jika sudah lengkap terisi, tekan menu simpan. Menu simpan tidak akan muncul jika kolom bertanda bintang merah belum terisi. Selanjutnya, usulan subkegiatan akan ditambahkan pada tabel. Kolom respon akan terisi jika sudah mendapatkan balasan dari admin pusat. Status usulan juga akan berubah untuk menunjukkan proses usulan. Klik menu aksi untuk melihat detail usulan subkegiatan atau menghapus usulan tersebut. Di samping menu tambah, terdapat menu refresh. Tujuannya untuk memunculkan tambahan usulan kegiatan jika usulan tidak muncul setelah klik tanda simpan. Pada menu ini terdapat menu pencarian yang dapat digunakan dengan cara mengetikkan usulan yang ingin dicari.
Cara menggunakan menu usulan komponen. Klik usulan komponen. Klik tanda tambah. Lengkapi kolom dengan tanda bintang merah. Pilih kategori komponen biaya yang akan diusulkan. Klik tanda panah yang terdapat di bagian depan komponen biaya untuk menampilkan rincian komponen biayanya. Klik kembali tanda panah di bagian depan rincian komponen biaya untuk menampilkan komponen biaya yang lebih detail. Pilih jenis belanja kegiatan. Klik tanda panah yang terdapat di bagian depan jenis belanja untuk mendapatkan keterangan lebih detail. Pilih yang paling sesuai. Ketik usulan komponennya. Masukkan usulan harga. Masukkan satuan yang sesuai. Tambahkan keterangan untuk penjelasan lebih detail. Klik simpan. Usulan terbaru akan ditambahkan di bagian paling bawah. Jika digeser lebih kanan, terdapat menu aksi. Klik menu aksi untuk mendapatkan informasi detail mengenai usulan masing-masing kegiatan. Demikian Bapak Ibu penjelasan tentang bagaimana menggunakan menu usulan. Berikutnya saya akan menjelaskan menu 8 yaitu menu alokasi BOS. Apa itu menu alokasi BOS? Berikut penjelasannya. Menu alokasi BOS adalah menu yang menginformasikan tentang unit cost BOS per jenjang, kemudian SK pusat tentang alokasi BOS, kemudian rincian alokasi BOS per kabupaten kota yang ditetapkan oleh pusat, kemudian rincian alokasi per madrasah yang ditetapkan oleh Kanmenak, kemudian rincian alokasi madrasah yang ditetapkan dalam SK alokasi per madrasah tadi. Bagaimana cara menggunakan kelima menu ini? Penjelasannya sebagai berikut. Cara menggunakan menu alokasi BOS. Klik alokasi BOS. Terdapat 5 submenu dalam menu alokasi BOS, yakni alokasi unit kos, alokasi SK pusat, alokasi SK madrasah, dan alokasi madrasah. Cara menggunakan submenu alokasi unit kos. Klik unit kos. Untuk admin provinsi, menu ini berisi mengenai unit kos BOS yang sudah ditetapkan melalui SK unit kos BOS setiap jenjang dan setiap semester. Geser ke kanan untuk mengetahui unit kos dan persentase penyalurannya. Cara menggunakan menu alokasi SK pusat. Klik SK pusat. Menu ini hanya berisikan informasi mengenai SK yang ditetapkan oleh pusat terkait penetapan unit kos BOS. Meliputi nomor SK, tanggal SK, keterangan, dan status SK. Terdapat menu refresh yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi terakhir yang sudah diinput oleh tim pusat, namun belum muncul di layar Anda. Cara menggunakan alokasi pusat. Klik pusat. Akan ditampilkan informasi alokasi BOS per wilayah berdasarkan SK. Klik salah satu SK yang ingin diketahui informasinya. Akan ditampilkan alokasi BOS berdasarkan SK tersebut untuk masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten kota, mulai dari jenjang MI, MTS, MA, dan MAK, dan juga besaran alokasi dananya.
Terdapat menu refresh untuk memutakhirkan informasi. Terdapat pula menu cari cepat. Misalkan, dengan mengetikkan wilayah yang diinginkan pada kolom. Cara menggunakan alokasi BOS SK Madrasah. Klik SK Madrasah. Terdapat 2 kolom, yakni SK BOS Pusat. Klik SK yang sudah ditetapkan di kabupaten kota. Kolom berikutnya adalah penyaringan untuk memasukkan wilayah yang ingin dilihat. Dicontohkan pada layar, untuk SK BOS Pusat, nomor 224816 status aktif. Tanpa penyaringan akan dimunculkan data di seluruh wilayah. Dicontohkan adalah wilayah Jakarta Selatan. Terdapat tombol refresh yang dapat digunakan untuk memperbaharui data. Juga terdapat kolom cari di samping kanan tombol refresh. Data dapat disaring sesuai kata kunci yang diinginkan. Cara menggunakan menu alokasi BOS Madrasah. Klik Madrasah. Terdapat 4 kolom penyaringan, yakni SK BOS Pusat, SK BOS Madrasah, Kabupaten Kota, dan status madrasah. Jika dimasukkan pilihan SK BOS Pusat, maka akan ditampilkan data madrasah di wilayah pengguna yang telah di-SK-kan oleh Kan-Kemenak atau Kabupaten Kota. Dapat pula dimasukkan penyaringan sesuai SK BOS Madrasah dan status madrasahnya. Terdapat tombol refresh yang dapat digunakan untuk memperbaharui data. Juga terdapat kolom cari di samping kanan tombol refresh. Data dapat disaring sesuai kata kunci yang diinginkan. Misalnya dengan kata kunci nama madrasah. Jika data yang ditampilkan lebih dari 1 halaman, akan muncul tombol jumlah halaman. Terdapat pula menu yang menunjukkan total jumlah data. Tampilan data per halaman dapat diatur dengan memasukkan pilihan jumlah data di tiap halaman yang terdapat di bawah tombol refresh. Nah, demikian tadi penjelasan secara rinci tentang menu 8, yaitu menu alokasi BOS. Kemudian saya akan jelaskan menu berikutnya, yaitu menu 9, yaitu menu penyaluran BOS. Apa itu menu penyaluran BOS? Berikut penjelasannya. Menu penyaluran BOS merupakan menu untuk menginformasikan tentang penyaluran dana BOS kepada madrasah swasta. Di sini terdapat 2 menu, yaitu status penyaluran BOS swasta dan detail penyaluran dana BOS ke madrasah swasta. Data ini dilengkapi oleh tim admin kabupaten kota. Jadi provinsi bisa melihat informasi ini setelah kabupaten kota melengkapi data tersebut. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu mengoperasionalkan menu yang ada di menu penyaluran BOS? Penjelasannya sebagai berikut. Cara menggunakan menu penyaluran BOS di Kanwil atau provinsi. Klik menu penyaluran BOS, terdapat di sebelah kiri tampilan layar. Pada menu penyaluran BOS, terdapat 2 submenu, yaitu status BOS swasta dan detail penyaluran. Menu penyaluran BOS ini menyajikan data yang diinputkan oleh Kan-Kemenak atau kabupaten kota untuk menyalurkan dana BOS ke madrasah swasta. Klik submenu status BOS swasta, maka akan muncul tampilan data dengan rincian, yakni tahap, nomor SPP, tanggal SPP, nomor SPM, tanggal SPM, nomor SP2D, tanggal SP2D, total dana, total madrasah, dan total siswa. Terdapat fitur kolom tahap penyaluran untuk memfilter data tahap penyaluran per semester. Menu refresh pada sudut kanan untuk Anda mengupdate data terbaru, sementara kolom cari disediakan sebagai fitur
untuk mempermudah Anda melakukan pencarian data secara spesifik. Anda hanya perlu memasukkan keyword tertentu pada kolom tersebut. Anda juga dapat memanfaatkan submenu detil penyaluran. Submenu ini menyajikan data detil penyaluran yang diinput oleh Kemenak atau kabupaten kota. Pada submenu ini terdapat tampilan data berupa tahap, NSM, nama madrasah, jenjang, status madrasah, jumlah siswa, jumlah dana, nomor SPP, tanggal SPP, nomor SPM, tanggal SPM, nomor SP2D, dan tanggal SP2D. Tersedia juga kolom tahap penyaluran untuk memfilter data berdasarkan pilihan per semester. Dan kolom status penyaluran berdasarkan nomor SPP. Selanjutnya terdapat menu refresh untuk memperbaharui data dan kolom cari untuk mencari data detil penyaluran. Anda hanya perlu memasukkan keyword pada fitur kolom ini. Demikian penjelasan secara detail tentang menu penyaluran BOS yang terdiri dari dua menu tadi, status BOS swasta dan detail penyaluran. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan menu 10, yaitu menu laporan. Berikut cara menggunakan menu laporan di admin tingkat provinsi. Pada tampilan layar Anda, menu laporan ada di sebelah kiri bawah. Menu laporan ini menyajikan data berdasarkan sumber dana yang diinputkan oleh madrasah. Pada menu ini terdapat submenu berdasarkan sumber dana, yakni BOS, non-BOS, Block Grant, BOSDA Provinsi, BOSDA Kabupaten Kota, dan gabungan yang merangkum semua sumber dana. Terdapat juga submenu output kegiatan. Saat Anda klik submenu BOS, dan mengklik subbagian menu Rekam BOS K1, akan muncul tampilan sebagai berikut. Terdapat data agregat dari rencana madrasah di provinsi. Dalam data terdapat informasi berupa nomor urut, sumber dana, rencana pendapatan, rencana belanja, serta tahap 1 dan tahap 2. Terdapat juga ikon tambahan pada samping kiri data, yang jika Anda klik, akan muncul detail sumber dana berupa data kegiatan, dan saat Anda klik ikon tambah pada data kegiatan, maka akan muncul data subkegiatan. Dan jika Anda klik ikon tambah pada subkegiatan, maka akan muncul data komponen biaya. Pada tampilan bagian atas terdapat fitur untuk memfilter data yang terdiri dari beberapa kolom, yakni kabupaten kota, jenjang, status madrasah, dan madrasah. Subbagian menu selanjutnya, yakni buku kas umum atau BOS K2. Untuk mendapatkan data pada submenu ini, Anda harus mengisi kolom untuk memfilter data mulai dari kabupaten kota, jenjang, status madrasah, dan madrasah. Setelah terisi akan muncul data sebagai berikut. Informasi data yang muncul mulai dari nomor, tanggal transaksi, nomor kode bukti, uraian, pendapatan atau debit, pengeluaran atau kredit, dan saldo. Pada subbagian menu buku pembantu pajak atau BOS K3, Anda juga harus mengisi kolom untuk memfilter data, mulai dari kabupaten kota hingga madrasah. Setelah itu akan muncul data buku pembantu pajak. Pada subbagian menu realisasi, terdapat fitur yang harus Anda isi mulai dari kolom kabupaten kota hingga madrasah. Subbagian menu realisasi ini menyajikan data laporan realisasi berdasarkan 8 standar pendidikan serta komponen BOS sesuai juknis yang berlaku. Pada submenu sumber dana non-BOS, terdapat pilihan, yakni Rekam,
Laporan buku kas umum, buku pembantu. Pada subbagian menu buku pembantu, terdapat detil kas, pajak PPN, pajak PPh 21, pajak PPh 22, dan pajak PPh 23. Terdapat juga fitur submenu berdasarkan sumber dana blok grant, BOS provinsi, dan BOSDA kabupaten kota. Terdapat juga submenu sumber dana gabungan yang akan menampilkan seluruh sumber dana yang telah diinput oleh madrasah. Saat Anda mengklik submenu gabungan, akan muncul informasi sebagai berikut. Anda dapat melihat detil sumber dana dengan mengklik ikon tambah di sisi kiri. Maka akan muncul data kegiatan, dan saat akan klik ikon tambah pada kegiatan, akan muncul data subkegiatan. Dan pada subkegiatan ini, jika diklik, akan muncul data komponen biaya. Pada bagian atas tampilan, tersedia fitur kolom untuk memfilter data berdasarkan kabupaten kota, jenjang, status madrasah, dan madrasah. Selanjutnya terdapat fitur buku kas umum. Pada fitur buku kas umum ini, Anda dapat melihat data gabungan semua buku kas umum berdasarkan semua sumber dana. Tersedia fitur kolom untuk memfilter mulai dari kabupaten kota hingga detil madrasah. Terdapat juga submenu buku pembantu dengan ragam pilihan buku pembantu kas, buku pembantu pajak PPN, buku pembantu pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23. Jika salah satunya diklik, tampilannya adalah seperti ini. Anda harus mengisi kolom untuk memfilter data yang terdiri dari kabupaten kota hingga madrasah. Tersedia juga kolom sumber dana dan tipe kas untuk memfilter data. Pada fitur pajak PPN, Anda juga harus memilih filter mulai dari kabupaten kota hingga detil madrasah. Terdapat kolom sumber dana untuk mempermudah filter berdasarkan sumber dana. Hal yang sama juga berlaku pada fitur PPh 21, PPh 22, dan PPh 23. Pada menu terdapat submenu output kegiatan, yakni berupa realisasi capaian akumulatif dari kegiatan yang direncanakan dan realisasi capaian. Pada submenu ini Anda juga harus mengisi data pada kolom untuk memfilter data mulai dari kabupaten kota hingga ke detil sekolah. Maka akan muncul data sebagai berikut. Untuk melihat detil data output kegiatan, Anda dapat mengklik ikon tambah pada sisi kiri data, maka akan muncul data kegiatan. Saat Anda klik ikon tambah pada kegiatan, maka akan muncul informasi mengenai subkegiatan. Data di submenu ini merupakan data akumulatif. Demikian Bapak Ibu penjelasan secara lengkap keseluruhan tentang admin provinsi.